Dari Bundaran Waru ya sampai Monas itu panjangnya lewat tol 750 km. 1 triliun itu kalau 100-an ribu itu disambung dari Bundaran Waru sampai Monas, balik lagi sampai Bundaran Waru, Pak. Itu baru 1 triliun. Ini 271 triliun. Saya mudah mencerna apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD. Andai tambang-tambang kita ini dikelola sesuai dengan konstitusi, pasal 33, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka setiap kepala rakyat Indonesia nggak usah kerja dapat 20 juta per bulan. Begitu besar, Pak, tanggung jawab Bapak ini. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana tata niaga itu bisa merugikan. Karena dari tahun 2018, Pak, tren harga timah itu naik terus, Pak. Gak ada cerita bisa rugi kalau menurut saya. Dan saya yakin gak cukup itu yang 271 triliun dimakan PT Timah. Pasti ada banyak monster di belakang itu. Terbuka, Pak, semua di sini ini untuk rakyat Indonesia. Jadi kalau kita ngomong semua, Pak Martin, ini gak ada guna kalau menurut saya. Ini balik aja. Ini semua rakyat Indonesia nunggu ini apa PT Timah. Saya yakin semua teman juga akan nanya hal yang sama. Gak ada guna. Tutup saja kita minta. Karena ini laporan ini melecehkan kita kalau menurut saya. Seolah-olah tidak ada persoalan. Ya, saya usul pimpinan tutup saja, kita tunggu laporan yang lebih detail. 6,4 triliun sudah berapa uang yang sudah dikeluarkan? Itu yang saya tanya. Ya. Ada 3,665 yang mulia. 3,665 sudah dibayarkan. Sudah dibayarkan. Sudah dibayarkan. Ya. SPM yang saudara tanda tangani. Iya, sudah. Ada sisanya. Nah, udah lembut saya itu. Bingung. Sudah. Kayak begini, ya kan, pejabat membayarkan, habis lah uang negara. Sebentar yang mulia, dari 6,4 tadi itu nilai kontraknya baik yang nah lihat sendiri baru, Pak Joni Gerard Plate kayak gini lah anak buah saudara, mulak mulit, tidak jelas. Ini semua jadikan tersangka aja lah, Pak, biar tahu dia dia. Jangan tebang pilih kalau kayak model-model begini. Manusia-manusia yang menghancurkan uang negara kayak begini modelnya. Mulak mulit tidak jelas. Simpel pertanyaannya. 6,4 berapa yang sudah dibayarkan? Berhentilah saudara jadi pejabat. Dibayarkan 3,665 yang mulia. Ada sisa saya tanya. 433 SPM. Tinggal ada berapa itu? 4,68 miliar juga. Globalin aja. Makanya sebelum sidang itu siap dulu. 3,8 yang mulia. Kayak 2,8 yang mulia. Ada sisanya? 2,8. Ada sisanya? Ya. Mana sisanya sekarang? Bingung kan? Mana sisanya itu? Itu ada di dalam ini yang mulia, di dalam apa namanya? Tahun anggarannya kan sudah selesai, Bu. Ya, Sekarang 2023 ini. Mana sisanya itu? Dikembalikan negara kah atau gimana? Bingung lagi. Bukan saya aja bingung. Kasus korupsi di Indonesia tampaknya memang tidak akan pernah surut. Bahkan semenjak era Presiden Jokowi, Presiden justru semakin merajalela. Yang katanya memberantas korupsi sampai akar-akarnya, nyatanya itu hanya omong kosong belaka. Dan terakhir di masa rezim era Jokowi, yaitu sejak tahun 2018, Pertamina Patraniaga telah terbukti sekarang melakukan korupsi per tiap tahun, yaitu 193 triliun. Luar biasa. Jika di total hampir 800-an triliun atau sekitar 1 kuadran triliun. Kenapa mereka bisa melakukan seperti itu? Melakukan praktek korupsi dan mengumpulkan uang haram. Padahal mereka tahu dan mereka menghindari bahwa daging babi itu haram, tapi justru uang korupsi itu enak-enak saja. Oke, kita simak video
selengkapnya. Bahaya nih, satu persatu borok mulai terbuka. Ahok yang selama ini dikenal galak, sekarang terancam diperiksa. Kejaksaan Agung, dugaan pengoplosan BBM bukan main-main. Bukan cuma Pertalite, tapi premium pun diutak-atik jadi Pertamax. Ini skandal kelas kakap. Dan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina saat itu, gak mungkin gak tahu. Di sisi lain, PDIP bikin gerakan aneh. Ngajak kadernya mundur massal. Loh, ada apa? Takut sesuatu bakal terungkap? Atau ini strategi biar bisa playing victim? Kalau memang mau mundur, ya mundur aja sendiri. Jangan ngajak-ngajak. Indonesia lagi bersih-bersih, tapi yang ketahuan kotor malah panik. Kita kawal terus kasus ini sampai ke akar-akarnya. Jadi begini, dugaan pengoplosan BBM ini bukan kaleng-kaleng. Bukan cuma Pertalite, tapi premium oktan 88 juga diduga dioplos jadi Pertamax. Lah, kalau benar begini, rakyat selama ini beli BBM dengan harga mahal tapi isinya oplosan? Gila, ini perampokan terang-terangan. Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, sebagai komisaris utama Pertamina pada periode itu, Ahok nggak bisa pura-pura nggak tahu. Gubernur dulu teriak-teriak soal transparansi, tapi di Pertamina kok mendadak anteng? Sekarang Kejaksaan Agung sudah mulai bergerak. Pertanyaannya, kapan Ahok dipanggil? Atau malah bakal ada skenario penyelamatan dari lingkaran tertentu? Kita lihat saja, dan lucunya Pertamina sempat membantah ada oplosan. Tapi Kejagung langsung ngegas. Loh, ini faktanya ada. Lah, siapa yang bohong nih? Kejagung atau Pertamina? Kalau Kejagung udah bicara, berarti data dan bukti udah di tangan mereka. PDIP mulai goyang. Kader-kadernya malah diajak mundur massal. Sitorus bilang, ayo mundur ramai-ramai. Lah, kalau niatnya mundur, ya mundur aja sendiri dulu. Kenapa ngajak-ngajak? Apa ini tanda-tanda PDIP mulai retak? Bisa jadi. Soalnya pasca Pilpres 2024, mereka makin terpojok. Hasto ditahan KPK, kader mulai resah, dan tekanan dari berbagai arah makin kuat. Dan yang makin menarik, Megawati sampai sekarang belum jenguk Hasto. Dulu katanya mau datang ke KPK kalau kadernya ditangkap. Sekarang, udah seminggu lebih nggak ada tanda-tanda. Katanya setia kawan. Kok begini? Lalu tiba-tiba Guntur Romli dipecat. Ini menambah drama baru. Kenapa? Karena selama ini dia dikenal sebagai buzzer garis keras Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berarti ada apa nih di internal? Apa ada pembersihan orang-orang yang terlalu vokal? Atau mungkin ada kaitannya dengan dugaan aliran dana dari Hasto ke para buzzer? Nah, ini seru. Yang pasti 190 triliun itu 1 tahun. Jadi nanti pelaksananya ini nanti 5 tahun. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2023. 5 tahun, silahkan aja hitungnya berapa. Ada penambahan tersangka ataupun pemeriksaan? Baru 7 insya Allah nanti ke depan. Tahu nggak sih dalang dibalik mega korupsi Pertamina yang menjadi korupsi terbesar sekarang? Kalian pernah mikir nggak sih mengapa para tersangka berani melakukan korupsi gila ini? Gimana nggak gila? Korupsinya aja 980 triliun rupiah. Dalam berita acara pemeriksaan semua pelaku kasus Pertamina, Patraniaga mereka mengakui bahwa mengikuti arahan dan dijamin keamanannya oleh Boy Thohir dengan bantuan Menteri BUMN Erick Thohir. Wah, kebongkar juga kan? Kejagung juga berhasil mengumpulkan bukti catatan keuangan dan dokumen lainnya yang menyatakan keterlibatan Boy Thohir dan beberapa tokoh berpengaruh lainnya. Dan juga Karyoto adalah Kapolda Metro Jaya dan Arya Sinulinga yang juga terlibat berperan sebagai pengaman dan koordinasi di kasus korupsi ini. Ia dikirim uang 25 miliar rupiah per orang setiap bulannya. Luar biasa ya, 980 triliun yang telah dikorupsi selama kurang waktu 5 tahun. Dan koordinatornya membagi-bagikan sebanyak 25 miliar tiap bulan untuk para orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Tiap bulan ya, selama 5 tahun. Dan tentu saja sangat banyak yang berkorupsi karena termasuk korupsi berjamaah. Dari sini kita bisa melihat betapa bobroknya Indonesia dan sampai kapan. Karena tentu saja semuanya itu terlibat, hampir semuanya terlibat. Dan patut dicurigai dari rezim Jokowi, terus partai-partai yang lain yang terlibat yang telah disebutkan di video tersebut. Jadi menurut saya pribadi, semua pribadi yang ingin menjadi pejabat di Indonesia mengungkapkan sumpah ya hanya sekedar sumpah palsu belaka.
meskipun itu atas nama Tuhan dan di atas Al-Quran. Dan mereka berniat menjadi pejabat hanya untuk mengeruk sebanyak mungkin kekayaan yang seharusnya dari rakyat untuk rakyat. Ya, karena rakyat yang membayar mereka dengan pajak dan kembali ke rakyat untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi nol besar. Jadi, bagaimana kalian? Tanggapi di kolom komentar. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad, dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digital masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya. Mengapa kita melakukan reformasi? Itu 20 juta. Itu baru pertambangan, belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian. Apalagi? Apalah gilanya korupsi di negara kita ini. Nah, coba baca berita tuh. Apa saya bilang betul kan? Koruptor Indonesia ini nggak pernah takut untuk korupsi. Maka mereka korupsi segila-gilanya. Karena vonisnya nih aroma-aroma vonis ringan sudah muncul nih. Karena ada pertemuan seorang pejabat dengan Kejagung ini. Jadi statement sekarang berbalik. Jadi aroma-aroma vonis ringan sudah dicium ya. Apabila pun mereka di penjara kelas PV, bisa nonton motor GP, bisa main tenis, namanya aja di penjara, tapi di dalamnya super mewah. Luar biasa sekali, 980 triliun. Dan seandainya kasus-kasus korupsi, baik itu minyak dan pertambangan yang lain seperti timah, itu tidak ada kasus korupsi tersebut, maka dijamin tiap warga negara, bahkan sampai anak kecil pun akan mendapatkan uang sebesar 20 juta rupiah jika tidak ada kasus korupsi. Belum lagi, seandainya 51% saham Freeport benar-benar dikuasai oleh Indonesia, seperti apa yang dikatakan pada era rezim Jokowi waktu itu, 51% telah dikuasai oleh Indonesia. Tapi nyatanya nol besar. Jadi cukup memprihatinkan ya bangsa kita ya. Orang yang kaya semakin memperkaya diri mereka. Mereka tidak pernah cukup tanpa melihat ke bawah, di mana orang-orang di pinggir jalan masih banyak yang kelaparan, tidak punya rumah, masih banyak anak kecil yang kekurangan gizi, dan bahkan dari mereka tidak bisa membeli beras sama sekali. Ini sangat miris sekali ya. Mental maling mereka itu benar-benar luar biasa. Mereka sama sekali tidak punya hati nurani, hidup seperti pohon pisang, punya jantung tidak punya otak, dan tidak punya hati sama sekali. Cukup sekian pada kali ini, wassalam.